got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about. Welcome to back my channel. Perkenalkan, nama saya Adib Ali Mustafa, Prodi HKI. Kan menjelaskan apa sih menjadi seseorang wirausaha yang sangat-sangat baik. Maka dari itu saya tidak sendirian. Kami ada ditemani oleh buku kewirausahaan, yang mana dari sini kita bisa modul pembelajaran pada tahun 2013 pembuatan buku kewirausahaan. Jadi kita akan mempelajari. Sebelum itu, tentunya bagi teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini berkembang dengan pesat. Oke ya, pastikan sudah subscribe dan lain-lain. Siapkan kopi dan jangan lupa tentunya kami memakai batik, yang mana batik itu kalau menurut saya, kalau rapi seperti ini itu lebih condong ke seseorang pengusaha yang sangat sukses. Maka dari itu percaya diri itu sangat penting bagi saya. Terus tidak lupa saya memakai kopiah, yang mana alma mater saya akan tidak akan terlepas dari diri saya sendiri ke pondok pesantrenan. Jadi kita akan mulai pembahasan karakter kewirausahaan. Jadi kita akan mulai halaman 32. Karakter kewirausahaan. Karakter kewirausahaan menurut David 1996. Karakteristik yang dimiliki oleh seorang wirausaha memenuhi syarat-syarat keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan atau organisasi seperti inovatif, kreatif, adaptif, dinamik, kemampuan berinteraksi, kemampuan mengambil resiko atas keputusan yang dibuat, integritas data, juang, dan kode etik niscaya mewujudkan efektivitas perusahaan atau organisasi. Langsung saja. Untuk poin yang pertama yang saya jelaskan adalah seseorang usaha itu wajib memiliki kreativitas tinggi. Mengapa? Dalam suatu hal kewirausahaan dibutuhkan inovatif, kreativitas, dan lain-lain yang sangat tinggi. Mungkin dari kalian, kalau menurut Bob Sadino yang saya tahu, itu berpikir itu sudah menjadi fatalan yang sangat tinggi. Maka dari itu kita bisa mengambil dari beberapa konferensi dari siapa, Bob Sadino atau Sandiago Uno, yang telah menjadi wirausaha yang sangat-sangat sukses, yang bisa kita jadikan motivasi. Salah satu dari dua yang saya sebutkan ada Bill Gates, yang mana penemu Facebook, kalau nggak salah Sandiago Uno, pengusaha yang sangat sukses, dan Bob Sadino itu juga termasuk seseorang yang sangat-sangat sukses, walaupun dia terlahir dari orang kaya. Tapi kita jangan sampai putus asa. Langkah pertama yang saya jelaskan adalah memiliki kreativitas tinggi. Menurut teori Levitt, kreativitas adalah kemampuan yang berpikir yang baru dan berbeda. Mengapa berbeda? Karena kita menciptakan, makanya dibutuhkan kreativitas yang sangat tinggi. Menurut Levitt, kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru, thinking new thing. Oleh karena itu, menurutnya kewirausahaan adalah berpikir dan bertindak sesuatu yang baru, atau berpikir sesuatu yang lama dengan cara-cara baru, menurut Zimmer dalam Surya 2003. Itu poin yang pertama. Selalu memiliki kreativitas tinggi.
Yang kedua, masih dari panduan kewirausahaan, yakni selalu komitmen dan pekerjaan memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Oke, selalu komitmen ini menjadi salah satu. Saya pernah mendengar cuplikan perkataan dari Sandiaga Uno yang mana setiap usaha itu harus disertai dengan komitmen, yang mana komitmen tersebut kita harus menyerahkan diri kita, waktu kita 100%. Karena apa? Ketika kita membagi-bagi waktu yang sudah dibagi, maka kefokusan kita akan berkurang. Berbeda dengan kita memberikan 100% waktu kita, diri kita hanya untuk mencari usaha, menjadi wirausaha. Terus yang ketiga, berani menghadapi mandiri atau tidak ketergantungan. Maaf ya guys, mandiri atau tidak ketergantungan. Sesuai dengan inti dari jiwa kewirausahaannya itu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Nanti di akhir video akan saya jelaskan seseorang yang sangat sukses. Saya sendiri sudah mengerti sedikit perjuangan beliau membuka usaha sampai saat ini mempunyai pabrik. Ntar saya jelaskan. Saya akan memberikan video-video cuplikan-cuplikan dari pabrik yang sudah dihasilkan oleh kerabat saya, yang lain paman saya, yang jelas. Oke, itu yang ketiga. Untuk yang keempat, berani menghadapi resiko. Richard Cancillion, orang pertama yang menggunakan istilah entrepreneur di awal abad ke-18, mengatakan bahwa wirausaha adalah seseorang yang menanggung resiko. Itu entrepreneur. Dan inti berani menghadapi resiko. Memang ketika kita tidak mau menghadapi resiko, ya jangan usaha. Karena apa? Dalam satu usaha itu pasti ada yang namanya kegagalan dan keberhasilan. Nah, ketika kita tidak mau mencoba dan tidak berani mengambil resiko, maka tidak akan berjalan apa yang kita maukan. Otomatis kewirausahaan kita menjadi melemah. Maka dari itu, saya pernah mendengar kata-kata Bob Sadino, kewirausahaan yang mana zaman dulu orang anak terkaya, tapi semua itu dia hasilkan hanya untuk berjalan-jalan, untuk menghabiskan uang. Setelah habis uang habis, dia mencoba berusaha yang mana awal menjual telur dari orang per rumah, akhir dan seterusnya. Mungkin Anda bisa melihat di perkataan dari podcast Bob Sadino. Kalau kita menurut Bob Sadino, kita berwirausaha harus mencari rugi. Kok begitu? Lihat sendiri di podcast Bob Sadino, ya guys. Terus yang keempat, kelima, motif berprestasi tinggi. Para ahli mengemukakan bahwa seseorang memiliki minat berwirausaha karena adanya motif tertentu, yaitu motif berprestasi. Achievement motif. Menurut Gede Anggan Suhanda, motif berprestasi ialah suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai kebutuhan yang harus dipenuhi. Memang dalam suatu pekerjaan itu harus ada prestasi tinggi. Maka dari itu kita harus meluangkan seluruh waktu kita, seluruh badan kita untuk berwirausaha. Untuk yang ke-6,
keenam, selalu berperspektif. Seorang wirausahawan hendaknya seorang yang mampu menatap masa depan dengan lebih optimis. Perspektif, kita harus selalu optimis. Saya pernah mendengar seseorang, dia itu pemberani, rumah beliau tidak saya sebutkan, yang jelas dia itu pemberani, yang mana seseorang tersebut berani ambil resiko, berani selalu berperspektif, selalu berpikir optimis, selalu berpikir overthinking optimis, melihat ke depan dengan berpikir yang sehat. Semoga berpikir dan berusaha memanfaatkan peluang dengan penuh perhitungan, karena kita berwirausaha harus berhati-hati. Memang semua ada resiko, cuman kita harus berhati-hati. Yang ketujuh yaitu memiliki perilaku inovatif tinggi. Menurut Paul Pickering, wirausaha muda dari Australia yang terjun ke bisnis sejak berusia 18 tahun, ada 3 hal yang harus dihadapi seorang wirausaha di bidang apapun, yakni obstacle, hambatan. Yang kedua, hardship, kesulitan. Yang ketiga, very rewarding life, atau imbalan atau hasil bagi kehidupan yang memukau. Memang usaha itu mula di awal dari nol, naik, dan muncullah hasil dari kehidupan yang telah hasil dari keringat dari nol kita membuka usaha. Terus yang ke-8 yakni selalu mencari peluang. Esensi kewirausahaan yakni tanggapan yang positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan selalu pelayanan yang lebih baik pada pelanggan dan masyarakat. Inti dari selalu mencari peluang, kita bisa mencari peluang tersebut melalui sosmed, atau sering kita lihat Bob Sadino mengatakan, kembali lagi ke Bob Sadino, yaitu kita melihat lingkungan kita, apa yang lingkungan dibutuhkan, apa yang dibutuhkan oleh lingkungan kita penuhi. Itu kunci mencari peluang. Atau kita bisa lihat sosmed, Facebook, IG, dan lain-lain. Yang ke-9 yaitu memiliki jiwa kepemimpinan. Seseorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Ia selalu ingin tampil berbeda, lebih dahulu, lebih menonjol dengan menggunakan kemampuan kreativitas dan inovasi. Ia selalu menampilkan barang dan jasa-jasa yang dihasilkan lebih cepat, lebih dahulu, dan segera berada di pasar. Ia selalu menampilkan produk-produk jasa-jasa baru dan berbeda. Contoh, memiliki jiwa kepemimpinan. Contoh kecil, saya menggunakan batik, salah satunya dengan rapi kayak gini. Itu menandakan salah satu memiliki sifat, memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, penjualan pasar itu adalah bagaimana kita mempunyai pengalaman, itu yang harus kita punyai. Selalu menampilkan barang. Kita menjual barang, mungkin seseorang menjual barang harus mengerti dulu, produk apa ini? Mungkin aku mampu, mungkin aku tertarik. Ketertarikan tersebut, melihat itu menjadi salah satu ketertarikan pelanggan untuk membeli produk-produk kita. Mungkin kita bisa sponsor lewat Facebook, lewat IG, yang mana sponsor tersebut kalau kita mengambil jalur sosmed itu setidaknya seminggu. Kalau dikalkulasi seminggu itu IG sama Facebook itu perharinya kalau nggak salah 50.000 itu sponsor. Lah, ketika seseorang melihat jangkauan Facebook itu sangat-sangat banyak, maka ketika kita ambil sponsor di Facebook, maka beberapa orang akan melihat. Mungkin dari beribu-ribu orang itu pasti ada yang tertarik, produknya kayak bagus ini, kayaknya asik ini, bolehlah kita coba. Dari situlah kita bisa
menjual, mengenalkan produk-produk yang kita jual. Oke, itu yang 9, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang 10, memiliki kemampuan manajerial. Mungkin ini tidak saya jelaskan karena belum bisa mendalami. Salah satu jiwa kewirausahaan yang harus dimiliki seseorang wirausaha adalah kemampuan untuk memanajerial usaha yang sedang digelutinya. Seseorang wirausaha harus memiliki kemampuan perencanaan usaha, mengorganisasikan orang usaha. Singkatnya begitu. Terus yang 11, memiliki keterampilan personal. Wirausaha andal memiliki ciri-ciri dan cara-cara sebagai berikut. Ini ciri-ciri keterampilan. Pertama, percaya diri. Memang percaya diri menjadi modal usaha bagi wirausahawan. Percaya diri dan mandiri yang tinggi untuk mencari penghasilan dan keuntungan melalui usaha yang dilaksanakan. Yang kedua, mau dan mampu mencari dan menangkap peluang yang menguntungkan dan memanfaatkan peluang tersebut. Seperti yang saya contohkan tadi, apa yang lingkungan Anda butuhkan itu kamu penuhi. Ketiga, mau dan mampu bekerja keras dan tekun untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih tepat dan efisien. Kalau kamu punya produk, setidaknya apa keunggulan produk Anda? Apa ketertarikan dari produk Anda? Apa manfaat produk yang Anda jual? Dan lain-lain. Keempat, mau dan mampu berkomunikasi tawar-menawar dan musyawarah dengan berbagai pihak, terutama pada pembeli. Mungkin Bob Sadino dari awal penjual telur itu dari berbagai rumah door to door. Itu salah satunya. Agar apa? Produk kita bisa dikenal oleh orang. Itu salah satu modal wirausaha. Keterampilan dan percaya diri dan dikenal orang barang-barang kita. Yang keenam, mencintai kegiatan usahanya dan berusaha secara lugas dan tangguh tetapi cukup luas dalam melindunginya. Ketujuh, mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri dan kapasitas perusahaan dengan memanfaatkan dan memotivasi orang lain. Seperti halnya Bob Sadino, dia tidak menjadi wirausaha saja tetapi juga menjadi motivator yang sangat hebat. Begitu juga Bill Gates, penemu Facebook. Begitu juga Sandiaga Uno, yang mana dia menjadi wirausaha, menjadi pengusaha yang sukses. Tidak juga itu, tapi menjadi motivator yang sangat baik. Itu hal-hal yang perlu, karakter kewirausahaan yang perlu Anda miliki untuk menjadi pengusaha yang sangat sukses. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan wirausahaan. Yang pertama, tidak kompeten dalam memanajerial. Tidak kompeten. Yang mana tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan. Dia tidak mempunyai pengetahuan dan kemampuan. Mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat usaha kurang berhasil. Ya, memang ketika usaha tidak memiliki pengalaman, itu sangat minim hasilnya. Maka dari itu, sedikit demi sedikit cobalah kita cari usaha, kita cari kemampuan kita yang mana, kita punya bakat apa, kita punya kemampuan apa, cobalah kembangkan dari situ. Yang kedua, kurangnya berpengalaman. Ini sama halnya yang nomor 1, saling melekat menurut saya. Baik dalam kemampuan berkoordinasi, keterampilan mengelola sumber daya manusia maupun kemampuan integrasi operasi perusahaan. Memang pengalaman sangat-sangat dibutuhkan. Maka dari itu kita sering sharing pada teman-teman, wah saya mau buka usaha kayak gini, kira-kira siapa ya yang mau menyuplaier saya, siapa, kayak saya mau beli barang, mau buat barang kayak gini, cuma barangnya dari mana? Kita sharing teman-teman, mungkin ada solusi. Maka pengalaman akan sedikit-sedikit akan bertambah dengan berjalannya waktu.
Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Memang suatu usaha ketika tidak baik, manajemen keuangan kurang baik, maka keuangan akan menjadi faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha. Seperti saya contohkan, uang usaha seharusnya uang usaha dan uang modal sama uang kebutuhan ini harus dibedakan. Jadi, ini uang modal, ini harusnya saya belikan untuk besok saya penjualan barang. Ini kebutuhan sehari-hari, harus dibedakan. Dengan gini, manajemen keuangan kita menjadi baik dan akan timbulnya karakter kewirausahaan yang sangat baik. Hasil dari semua itu akan menjadi berhasil dengan cepat. Yang keempat, gagal dalam perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. Memang dalam suatu usaha kita harus berhati-hati. Manajemen uang, tidak berpengalaman yang sangat tinggi. Manajemen uang harus ditata dengan rapi, mana uang modal, mana uang kebutuhan. Terus yang kelima, lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Mungkin kalau yang kayak gini, lokasi yang kurang memadai, biasanya kalau itu menjalur ke pedagang, seperti jual es jeruk. Contoh, teman saya yang mempunyai ruko beberapa, yang mana strategi tempat itu sangat-sangat dibutuhkan. Karena setiap berbeda tempat, maka penghasilan yang dijual per cupnya itu juga berbeda. Itu. Terus yang ke-6, kurangnya pengawasan peralatan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurang pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan tidak efektif. Terus yang ke-7, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Ini saya sebutkan. Ketika seseorang tidak memberikan sepenuhnya waktunya, 100% waktu, 100% dirinya, ketika tidak diberikan oleh usaha kita, maka kegagalan akan menanti kita. Maka dari itu, yang saya hasil dari semua awal hingga akhir, yang pertama yaitu harus kompeten. Kita harus mempunyai jiwa yang wirausaha, harus memberikan sepenuh jiwa kita untuk berwirausaha. Mungkin dari semua yang saya jelaskan, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya akan tunjukkan beberapa pabrik yang telah dibangun oleh paman saya, yang mana pengiriman dari barang beliau sudah mencapai beberapa kota, Tulungagung, Trenggalek, mungkin Jawa Tengah. Yuk kita lihat. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got.